Anda menyaksikan Primetime News Special, kali ini bersama saya Vera Bahaswan. Pemirsa, pemerintah bertekad tahun 2024 pindah ke ibu kota negara Nusantara. Pemerintah sedang berkejaran dengan waktu, lalu bagaimana progres pembangunan ibu kota masa depan? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Kepala Otorita IKN Nusantara, Bapak Bambang Susantono. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Bambang, 19 paket kontraktual dengan nilai 5,3 triliun rupiah ini sudah ditandatangani oleh Kementerian PUPR pada 29 Agustus 2022. Artinya ini menandai awal pembangunan infrastruktur dari IKN ya, infrastruktur dasarnya. Ini sudah berjalan 1 bulan lebih, bagaimana progres pembangunan ya Pak? Saya kira kalau kita lihat di lapangan ya, sekarang ini memang masih dalam tahap pematangan lahan misalnya, kemudian juga pembuatan jalan akses untuk logistik, karena logistik ini sangat penting. Dan tahun depan saya kira akan, kalau kita lihat di lapangan akan terjadi pembangunan yang cukup besar gitu ya. Sehingga harus dipersiapkan dari sekarang akses logistiknya. Jadi tadi yang sedang dilakukan di lapangan adalah pematangan lahan ya, karena di dalam kita mendesain kotanya kan tidak semua bangunan. Ada misalnya plaza-plaza kebangsaan, sumbu kebangsaan, plaza seremoni, di mana tempat nanti ada ground zero atau titik nol sekarang itu akan dirubah bentuknya sehingga menjadi apa yang sudah didesain begitu ya. Sehingga kalau kita lihat yang sekarang dilakukan masih on the track ya. Kemudian juga penyelesaian pembangunan untuk air baku, sangat penting air baku karena kita ingin memastikan di tahun 2024 airnya tersedia. Dan juga tadi kalau disebut jumlah kontrak tadi sebetulnya sekitar lebih dari itu ya yang sekarang sedang dipersiapkan oleh teman-teman di PUPR, dan insya Allah sampai akhir tahun ini semua sudah terkontrak. Artinya apa? Tahun depan ready to go ya, dan tahun depan itu memang kita perkirakan kemungkinan hingga puluhan ribu atau bahkan sampai 100.000 pekerja akan mulai bekerja karena memang kita berkejaran dan waktu tadi ya. Gitu. Ini artinya efektif hanya sekitar 1,5 tahun kalau starting dari 2023 begitu. Nah, masih realistiskah untuk 2024 tepatnya pada 17 Agustus nanti semuanya sudah rampung Pak sesuai dengan target? Insya Allah, karena menurut perhitungan kami dan juga perhitungan dari Project Management Office kami itu masih on the track ya. Jadi memang akan ada teknik-teknik tertentu. Misalnya dalam membuat bangunan-bangunan gedung itu nanti akan ada teknik yang seperti ditempel-tempel, istilahnya precast ataupun prefab ya. Jadi satu metode-metode konstruksi yang memang memungkinkan untuk dilakukan percepatan di lapangan. Dan kalau kami monitor hingga sejauh ini antara kontrak yang sudah ditender, kemudian penandatangan kontrak hingga pekerjaan persiapan, dan tahun depan kita mulai dengan pekerjaan konstruksinya untuk kemudian commencement ataupun operasi dan pemeliharaan, semuanya masih dalam track yang kita desain ataupun kita rencanakan. Jadi mudah-mudahan 2024 insya Allah kita akan melihat apa yang ingin kita lihat. Memang bukan seluruh kota sudah jadi ya, dari 256.000 hektar ini kita bicara sekarang adalah kawasan inti pusat pemerintahan, itu 6.600 hektar sekitar itu, dan kemudian yang kita bangun di 2024 itu sekitar 921 hektar. Jadi sebetulnya kecil, tetapi yang kecil ini adalah yang paling penting karena di sini ada istana, presiden, wakil presiden, ada 4 kantor Menko, kemudian ada plaza-plaza yang memang karakteristik dari satu ibu kota, dan yang paling penting lagi nanti ekosistem juga kita bangun. Menyinggung soal tadi Bapak sempat singgung di awal terkait dengan pematangan lahan. Ini kan wilayah daratan di IKN sendiri itu ada 256.000 hektar. Nah, apakah secara pembebasan lahan totally ini semua sudah ada di tangan pemerintah? Kita memiliki planning untuk itu ya. Jadi memang kita tidak akan langsung membebaskan lahan yang 256.000 hektar. Karena prinsip kita kan sebetulnya dari 256.000 itu yang kita bangun hanya 25%. 65% nanti akan tetap menjadi hutan lindung malah gitu ya. Yang kita harapkan justru nanti akan menjadi apa yang kita sebut carbon sink atau tempat kita menyerap karbon dioksida. Ini kalau kita bicara masalah climate change misalnya, itu yang nanti 65% itu yang akan menjadi senjata kita untuk menjadi kota yang istilahnya karbon netral di tahun 2045. Nah, itu caranya adalah tadi yang hutan tetap kita hutankan, bahkan kita akan melakukan reforestasi, bukan deforestasi
deforestasi tapi reforestasi, di mana kita akan menanamkan kembali tanaman-tanaman dan juga kekayaan keanekaragaman hayati di situ. Sedangkan yang 25% yang kita bangun itu akan kita kontrol benar emisinya, karena kita ingin ini menjadi green cities, gitu ya. Jadi dengan perpaduan ini, yang satu bisa menyerap karbon yang lebih besar, satu kita kontrol pembangunannya, maka karbon netral itu insya Allah akan tercapai di 2045. Pembebasan lahannya masih berproses, walaupun tadi pembangunannya hanya fokus di pusat inti pemerintahan saja, gitu ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di sana yang masih belum mau untuk ganti untung, ibaratnya gitu, ganti untung lahan mereka, karena sebagian masih mengatakan masih ingin bercocok tanam di sana. Nah, bagaimana untuk mengakomodir ini semua, Pak? Ada beberapa pendekatan yang kami lakukan sekarang ya, tapi yang kalau kita lihat di lapangan, apa yang terjadi sekarang, yang pertama, yang paling penting buat kami adalah mereka itu bisa nantinya berpartisipasi di dalam pembangunan IKN. Kami tidak ingin mereka yang sudah di sana menjadi penonton. Apa yang kami lakukan bersama elemen masyarakat lain, bersama dengan kementerian lembaga lain adalah misalnya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan. Ada kegiatan-kegiatan yang kita siapkan untuk masyarakat lokal, di mana mereka nanti bisa memilih apakah mereka nanti akan masuk di dalam pasar yang akan diciptakan oleh IKN, ataupun mereka akan jadi entrepreneur, wirausaha. Dua-duanya sama pentingnya. Nah, untuk misalnya yang akan masuk dalam pasar ini, kita mengajak atau membuka kesempatan bagi mereka untuk ikut sertifikasi misalnya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, itu yang basic yang kita inginkan, bahwa mereka harus menjadi bagian dari kami. Kami sudah memberikan satu upskilling dan reskilling istilahnya, sehingga mereka nanti bisa membekali diri untuk ikut serta di dalam pembangunan IKN, karena IKN ini kan nantinya akan jadi smart city, akan jadi green cities gitu ya. Teknologinya akan sangat kental gitu ya. Digital teknologinya akan mungkin salah satu yang terbaik di dunia gitu ya. Artinya gitu. Bekal sumber daya manusia bagi mereka yang ada di sekitar IKN juga sudah disiapkan dari sekarang. Disiapkan gitu ya? Dari sekarang, harus kita siapkan dari sekarang, dan itu memang merupakan salah satu pilar utama dari kegiatan kami sekarang. Di samping yang fisik tadi ya, ini yang non fisik ini itu sangat penting karena kami ingin mereka juga merupakan bagian dari kami. Kembali berbicara soal pembangunan fisiknya, tadi dikatakan bahwa starting tahun 2023 untuk mengejar kawasan pusat inti pemerintahan itu akan selesai gitu pada Agustus 2024. Bagaimana sinkronisasi dengan kementerian terkait untuk bisa menggolkan target ini, Pak? Saya kira ini karena kita memiliki tim transisi sekarang ya, istilahnya kan otorita ini sedang dalam bentuk mempersiapkan diri organisasinya. Kami berdasarkan peraturan perundangan diberikan waktu hingga akhir tahun ini untuk menyiapkan organisasinya, dan organisasi ini sedang berproses. Tapi kami beruntung ada tim transisi yang terdiri dari kementerian lembaga lain, dari Bappenas, dari ATR BPN, dari PUPR, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan kementerian-kementerian lain yang terkait. Dan disitulah sebetulnya kita lakukan apa yang disebut 4K, Mbak Vera. Yang pertama adalah komunikasi di antara kita, kemudian koordinasi di antara kementerian lembaga ini sangat penting ya, kemudian konsolidasi dari perencanaan semua ya, perencanaan segala macam kita harus sama-sama, istilahnya kita sekarang memiliki dokumen yang disebut One Map, One Plan, and One Policy. Jadi memang kita punya peta satu yang menjadi acuan, perencanaan yang sama, semua sudah diintegrasikan dan polisinya sama. Dan yang terakhir kita harapkan tadi dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dari semua rencana yang ada, kita punya kolaborasi yang bagus. Nah, ini yang kita kerjakan sekarang. Pak Bambang, bicara soal pembiayaan, kita tahu bahwa APBN untuk IKN ini akan menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2023. Dan anggaran belanja kementerian lembaga ini untuk SDM dan infrastruktur yang di dalamnya ada untuk IKN adalah 933 triliun rupiah. Nah, tapi kita harus realistis juga bahwa ekonomi dunia tengah dibayangi resesi tahun 2023, sampai Pak Presiden pun mengatakan bahwa 2023 ekonomi global akan gelap gitu. Nah, banyak negara diramalkan akan jatuh dalam kubangan resesi, tidak terkecuali Indonesia. Apakah Pak Bambang optimis bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan IKN ini? Saya kira jawabnya iya ya, insya Allah ya. Karena memang kekuatan kita kan tidak hanya bertumbuh kepada APBN, tapi juga ada swasta dan kemudian juga ada dana masyarakat. Ya. Itu macam-macam, kita bisa lakukan blended financing. Blended itu artinya kita ramu semua, tidak hanya dari pemerintah atau swasta, tapi juga masyarakat bisa crowdfunding, misalnya gitu ya, creative financing dan sebagainya, bahkan nanti carbon trading gitu ya. Jadi ke depan ini opsi-opsi itu cukup banyak, dan kita melihat kita harus
memadukan antara kekuatan-kekuatan investasi atau investor ini dengan kesempatan yang ada. Misalnya, kalau kita bicara zonasi yang katakanlah 3.000 hektar, itu mungkin harus ditangani oleh investor besar. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang 0,5 hektar misalnya untuk membuat satu kafe ataupun satu pusat perbelanjaan yang sangat menarik gitu ya, itu kita bicara dengan investor yang kelas menengah gitu ya. Dan ini cukup banyak ternyata. Saya bisa sampaikan bahwa kami sudah menerima begitu banyak interest dari investor-investor terutama domestik ya gitu ya. Tapi domestik juga mereka juga bekerja sama dengan internasional gitu ya, untuk masuk ke IKN. Salah satunya karena mungkin mereka melihat ini historical ya, sesuatu yang sangat historis yang mungkin tidak terulang lagi, dan kemudian be the first itu akan sangat penting ya, karena itu satu nilai jual tersendiri buat swasta ya. Saya ingin mengajak semua para pemirsa ini tidak hanya melihat yang besar-besar ya. Justru kalau kita makin banyak kita sokong, kita gotong royong gitu ya. Apakah itu kelas mereka yang hanya membuka warung ataupun membuka satu retail modern ataupun ada yang membuka hospital ataupun klinik misalnya ya, sekolah-sekolah dan segala macam itu sama pentingnya dengan mereka yang besar-besar. Jadi kalau saya melihat itu sebetulnya kembali lagi tadi, benar nggak sih marketnya ada gitu ya, bagaimana sih keinginan mereka, ternyata ada gitu ya, itu yang kita bisa buktikan. Nah yang besar-besar ini memang kita garap tersendiri dengan United Emirates Arabs, UAE, kemudian dengan Saudi Arabia, kemudian juga ada dari Korea, kemudian juga ada dari Amerika dan Cina gitu ya. Jadi ini ada beberapa kelompok lah gitu ya. Jadi seninya buat kami adalah bagaimana memadukan, bagaimana menggatukkan antara opportunity untuk berpartisipasi di IKN. Bagaimana pemetaannya juga sebetulnya Pak? Untuk yang besar-besar ini dikatakan investor besar, pembagian pemetaannya antara mana yang akan dikerjakan sepenuhnya oleh APBN dan mana yang sepenuhnya akan dikerjakan oleh investor asing? Ya. Kalau kami prinsipnya APBN itu hanya untuk leverage, hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu atau pembangunan tertentu yang memang karena nature-nya butuh APBN. Misalnya dalam tahap awal ini kita akan menggunakan APBN yang cukup masif. Kenapa? Karena kita ingin meng-create market confidence, kepercayaan pasar bahwa ya Indonesia memang ingin membangun gitu ya, ataupun daerah-daerah yang memiliki aspek security dan safety, misalnya di situ ada istana negara segala macam kan, dan itu ada satu kebanggaan tersendiri bagi kita semua kalau bilang bahwa oh ini memang kita bangun sendiri. Mutlak jangan sampai diambil alih oleh investor asing gitu ini ya. Ini merah putih yang bangun begitu ya, itu kan buat kita kebanggaan, national pride, national identity. Tapi buat yang lain kita punya 9 economic generators. Yang kawasan inti pusat pemerintahan itu hanya 1 dari 9. Ya. Kalau kita bicara 256.000 tadi, ada 8 zona lain. Ada yang zona misalnya untuk financial and economic center, di mana nanti fintech bisa di situ. Ada zona untuk research and development. Ada zona yang namanya Edu Town, Education Town, yang nanti akan diisi oleh universitas-universitas kelas dunia lah, insya Allah di sana. Ada Health Town, gitu ya. Kemudian ada pusat logistik, ada pusat agribisnis dan sebagainya. Nah ini yang gede-gede inilah yang akan kita coba untuk tawarkan kerjasama dengan investor yang cukup besar. Itu satu ya. Yang kedua juga kita sebut kita lakukan apa yang disebut bundling. Jadi mengkombinasi antara infrastruktur dan zonasi. Contoh, kita ingin membangun toll road kan. Toll road itu mungkin ada immersible tunnel, ada tunnelnya yang masuk ke bawah laut. Karena kita tidak ingin mengganggu ekosistem dan juga ingin memprotek lingkungan di daerah tersebut ya. Karena di sana ada bekantan, di sana ada pesut, itu kita memang benar-benar ingin itu tetap begitu. Ataupun kita gabung lagi antara toll road, zonasi, dan juga satu lagi airport. Pengembangan airport Balikpapan misalnya, ya itu juga sudah ada airportnya, sudah bisa dihitung bagaimana nanti proyeksi ke depan, return on investment-nya berapa, kita bundling semua, kita gabungkan. Nah ini mungkin jadi satu peluang investasi yang cukup besar, yang lebih menarik buat investor besar. Oke, pemetaannya sudah terskema dengan baik, tapi apakah sudah ada dituang dalam peraturan pemerintahnya Pak sejauh ini? Peraturan pemerintah untuk insentif, iya. Kita sekarang sedang memfinalisasikan satu rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang insentif untuk berusaha di IKN. Intinya sebenarnya kita ingin agar semua insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan berusaha, itu paling tidak sama dengan tempat-tempat lain yang dikecualikan juga, misalnya kawasan ekonomi khusus. Ya. Tapi kita ingin itu agar lebih besar lagi. Gitu. Nah ini sekarang sedang difinalkan, Mbak. Sedang difinalkan. Nah insentif ini bentuknya seperti apa? Apakah bisa
bersaing dan unggul daripada negara-negara lain yang misalnya memberikan insentif zero tax ataupun juga tax holiday? Seperti apa formulanya? Ya, benar sekali Mbak Vera. Jadi dalam kita mengidentifikasi dan mendraft dari rancangan RPP ini tentu kita tanya dulu ke calon investor ya, kamu mau apa sih gitu, dan bagaimana kamu melihat attractiveness atau ketertarikan ataupun magnet dari IKN ini. Dan di situ ada beberapa hal. Yang pertama adalah keinginan mereka untuk certainty and clarity istilahnya. Jadi kepastian berusaha dan juga kepastian dari law and regulations. Itu buat mereka penting. Yang kedua, perizinan prosesnya dipermudah. Ya, sehingga nantinya tidak berbelit-belit, one stop shop misalnya. Kami bekerja sama ini semua dengan BKPM dan Kementerian Investasi, di tempatnya Pak Menteri, Pak Bahlil. Dan timnya ini yang mengolah bersama-sama dengan tadi selalu kita berusaha untuk meminta feedback dari stakeholders. Nah, yang ketiga yang penting juga adalah kebanyakan dari investor ini ingin agar dealnya itu B2B atau private to private. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan rancangan kami bahwa peraturan perundang-undangan kami itu memungkinkan otorita itu memiliki yang disebut badan usaha otorita. Jadi nanti kami akan memiliki badan usaha seperti halnya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, tapi ini badan usaha milik otorita yang akan nanti deal dan langsung bersinergi, bekerja sama dengan swasta ini untuk mencari pola-pola yang paling sesuai untuk pengembangan satu jenis usaha. Nah, ini dimungkinkan berdasarkan aturan yang menaungi kami, baik dari undang-undang, PP ataupun Perpres yang ada. Nah, ini akan kami segerakan juga. Jadi minggu lalu kebetulan dengan rapat internal dan Presiden minta ini disegerakan untuk segera membentuk badan usaha ini sehingga kami lebih lincah di dalam melakukan kerjasama dengan swasta. Approach-nya lebih fleksibel begitu ya. Iya. Tapi formulanya seperti apa Pak spesifiknya? Akan ada tax zero kah atau seperti apa? Terima kasih sudah diingatkan. Jadi tax holiday pasti tax ada holiday. gitu ya, dan tax holiday itu yang kita desain adalah lebih bagus dari tax holiday dimanapun di Indonesia. Ataupun nanti mungkin kalau ada korporasi yang ingin melakukan satu jenis usaha yang pionir gitu ya, itu juga akan dapat kemudahan. Di samping tentu saja pemrosesan izinnya juga harus sederhana. Nah, ini semua kami lakukan bersama-sama dengan BKPM, Kementerian Investasi. Akan dibuat satu pintu misalnya? Betul, gitu. Jadi satu pintu benar-benar satu pintu. Nggak banyak regulasi. Betul. Ya memang benar-benar di tempat ini nanti akan ada satu iklim investasi yang kondusif. Pak Bambang bicara juga soal KPK yang ternyata turut mengawasi crowdfunding pendanaan IKN dengan membentuk Satgas khusus. Tapi sejauh ini bagaimana sebetulnya keterlibatan KPK dalam sisi pengawasan ini? Kami dari awal ya, pada waktu setelah dilantik, kami sowan ke KPK dan kemudian juga menekankan pentingnya apa yang disebut ESG buat kami. ESG itu Environment, Social, and Governance. Jadi persoalan lingkungan, persoalan sosial, dan persoalan governance. Kenapa ESG penting? Karena ini merupakan mantra baru untuk dunia investasi di dunia ini. Kalau satu institusi memiliki track record ESG yang baik, tentang lingkungan dia baik, tentang sosial juga dia tidak diskriminatif gitu ya, governance yang baik, nggak ada korupsi, maka institusi ini akan lebih mudah untuk mengakses pasar, gitu ya, karena terbentuk trust, karena terbentuk juga credit worthiness istilahnya. Jadi semua yang berhubungan dengan kredibilitas dari institusi ini dari awal sudah terjaga. Jadi itu disambut baik oleh pimpinan KPK pada waktu itu, dan kami mempersilahkan mereka untuk mengawal. Semakin banyak yang mengawal ini akan semakin baik kita semua, karena governance ini buat kita sangat penting. Soal governance ini kita nggak mau main-main, karena ini merupakan kredibilitas kita bersama, dan kalau dari awal kita bisa menjaga ini, maka institusi ini Nusantara ke depannya akan sangat jauh lebih baik dengan satu modal legitimasi yang kuat. Baik. Pak Bambang, yang juga tidak kalah penting akan ada 1,7 sampai dengan 1,9 juta orang baru yang akan nanti tinggal di IKN. Bagaimana dengan sarana penunjang seperti layanan pendidikan yang layak, kesehatan, dan lapangan pekerjaan? Iya, jawaban saya itu mutlak ya. Jadi tidak hanya kita menunggu hingga 1,7 sampai 1,9, satu orang pindah pun kita harus memiliki fasilitas yang memungkinkan orang ini untuk misalnya kalau terjadi sesuatu dan kesehatannya,
sakit perut misalnya gitu, tahu dia kemana kan, harus ada klinik, harus ada rumah sakit, harus ada rumah sakit bersalin dan sebagainya. Jadi orang pindah itu paling tidak ada 3 hal sebetulnya yang kita harus siapkan. 1 adalah fasilitas pendidikan, 2 adalah fasilitas kesehatan, di samping tentunya perumahan tadi ya, yang terakhir adalah fasilitas sehari-hari. Dan ini nanti kita akan lakukan sebagaimana layaknya norma baru untuk smart city. Jadi semuanya nanti akan berbasis digital teknologi, semuanya akan memudahkan. Bahkan 2024 kami ingin agar sudah ada sekolah, sudah ada layanan kesehatan di sana, sudah ada department store ataupun tempat pasar, ya pasar modern mungkin, yang akan memungkinkan bagi semua yang pindah di sana untuk satu daily activities atau kegiatan sehari-hari yang sangat mudah. Dan harapan kami sebetulnya sederhana Mbak Vera. Kami ingin agar orang yang pindah di sana akan bisa bicara bahwa pindah itu enak. Ke generasi muda dari ASN kita yang ready untuk pindah. Excitement bahkan. Mereka exciting, betul. Apalagi begitu mereka tahu bahwa ini akan fully digital technology. Ini akan smart city. Mereka kan bisa co-working space misalnya gitu ya. Mereka bisa work from anywhere misalnya begitu, tapi tetap mengedepankan profesionalisme sebagai birokrasi gitu ya. Jadi dengan ini semua kita semua optimis itu. Optimis. Optimis insya Allah. Sesuai dengan target begitu ya. On the track. Baik, terima kasih Pak Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, sudah berbincang bersama kami dalam Prime Time News Special. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time News Special. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.